Baik, Ustaz. Syukran. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz Kisman. Beliau alumni Iya. Tadribud Duat ya. Angkatan berapa lagi, Ustaz? Tadribud Duat, Ustaz. Tadribud Duat. 10. Iya, Masya Allah. Ya, lanjut. Siapa lagi dari Manado? Kita, Ustaz Kisman yang pilih. Sebagiannya saya tahu. Ustaz Sebagian besar. Ustaz Saiful. Ya, tafadhol, Ustaz Ustaz. Saiful Minah. Ya. Saiful, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran, Ustaz? Ya, walaupun kecil. Ya. Kedengaran, Ustaz? Masih besar sedikit volumenya. Jaringannya kurang bagus mungkin ini. Iya. Salah Kisman. Ya, yang lain dulu Pak, yang lain. Sambil siapkan. Ya, kedengaran Ustaz? Ya, kedengaran. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ana seperti Ustaz Kisman juga, alumni Tadrib Duat, angkatan 12. Masya Allah. Ditugaskan di DPD WI Minahasa Utara, Air Madidi. Masya Allah. Dari Februari 2014 sampai sekarang. Minahasa. Amanah masih sampai sekarang Ustaz, Ketua DPD. Muhammad Saiful. DPD apa itu? Amanah di DPD Minahasa Utara, Ustaz. Oh, Masya Allah. Minahasa Utara. Ya. Pertengahan antara Kota Manado dengan Kota Bitung. Masya Allah. Lanjut. Berapa anggota? Berapa anggota? Ustaz Saiful. 6, Ustaz, 6. Wih, subhanallah. Nama anaknya, Pak. Ya, berapa murta? 33, Ustaz. 33, namanya anaknya. Subhanallah. Sama saya ini. Barakallahu fiik, Ustaz Saiful. Ya, siapa lagi? Ustaz Kisman. Ya. Waktu Harganya? masih ada 3 menit. Berapa? 100. Yang lain. Khairul Kalam. Fadal, Dr. Khairul Kalam. Masya Allah. Ya, tafadhol. Dokter siapa? Khairul Kalam siapa? Ya, Khairul Kalam, Ustaz. Ya. Dr. Khairul Kalam. Tafadhol, Ustaz. Arif nafsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz hanya memperkenalkan diri. Mungkin saya yang paling muda di sini Ustaz. Masya Allah. Sekali nih antum yang jomblo di sini Ustaz. Dari perwakilan DPW, anak perwakilan dari DPW Ustaz, pengurus anggota LP3Q DPW Sulawesi. Insyaallah dari DPW juga tidak mau kalah dari insyaallah. Nama Khairul Kalam baru kelar jadi dokter Ustaz, sisa dilantik. Masya Allah. Pelantikan. Dokter muda. Dokter apa? Ustaz. Dokter umum Ustaz. Dokter apa Ustaz? Dokter umum, baru dokter umum. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ustaz.
Syukran. Wah, Masya Allah. Penggerakan Ustaz, penggerak dakwah di Sulutin Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Dr. Khairul Kalam, Masya Allah. Khairul Kalam Al-Quran. Ba'da, siapa lagi Ustaz Kisman? Tafadhal. Ada Abdul Ini Malik. Abdul Malik. Ya. Di DP. Nah, Abdul Malik, tafadhal Abdul Malik. Arif nafsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Apa Ustaz? Jelas Ustaz suaranya Ustaz? Ya, Sebelum mungkin bagus pakai headset nanti supaya lebih jelas. Ya, syukran. Syukran Ustaz kesempatannya. Anak memperkenalkan diri. Nama Abdul Malik Ibrahim. Amanah sebagai Ketua P2K DPD Kota Manado Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz. Umur. Status masih umur 23 tahun Ustaz. Wih, Status masih single. Masya Allah. Luar biasa anak muda semua ini ya di Manado ini ya. Luar biasa. Ya, Ba'dah. Masih ada 2 menit. Siapa lagi? Ustaz Kisman? Ya belum. Dari Manado. masuk kayaknya Ustaz yang lain. Ya, Belum masuk yang lain Ustaz. belum masuk yang lain ya. Iya, Masya Allah. Baik, kita mulai. Baik. Suaranya jelas di? Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula quwwata illa billah. Amma ba'd, para asatidzah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di ruangan ini ya, walaupun melalui Zoom ya. Insyaallah tidak mengurangi keberkahan dalam majelis-majelis kita. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ya. Ini salah satu hadis ya, keutamaan membaca Quran. Ya, dijelaskan dalam hadis itu, yatluna kitaballah ya. Apa yang mereka buat dalam perkumpulannya, mereka baca Quran. Ya, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajari di antara mereka. Apa yang didapatkan? Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Masya Allah. Kalau satu saja Nabi sebutkan, maka semuanya sudah cukup. Ya, sudah cukup ini, sudah luar biasa nih. Kalau kita tenang itu kan luar biasa. Orang hidup ini cari ketenangan. Ya, cari ketenangan dengan mengkaji Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu ya, ketika disebut namanya Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Nazal alaihi wasallam wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, tambah lagi ya, pujani rahmat, subhanallah. Ya. Dan kata para ulama kita, ya, tidak ada rahmat yang lebih cepat masuk ke dalam hati melainkan mendengarkan Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu hafathumul malaikah, ya, subhanallah, malaikat menaunginya. Ya, andaikan ada pampres ya di sekitar kita, menjaga rumah kita, maka kita sudah sangat yakin kita aman. Bagaimana kalau malaikat yang menemani kita, subhanallah. Ya, apa sampai di situ keutamanya? Tidak, tetapi Nabi mengatakan wa dzakarahumullahu fiman indah. Disebut nama tak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di majelisnya di atas langit. Luar biasa ya. Dan para ulama mengatakan ini ya apa lagi? Sama antara offline dan online. Allah alam ya. Mudah-mudahan ya. Baik, insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini
kita membahas apalagi Muqaddimah ilmu tajwid ya. Dalam buku Mahir Tahsin ada ya dalam Muqaddimah. Cuman karena kalian ini pengajar ya, para asatidz ini pengajar, saya ingin membahas tajwid masalah rinci ya, rinci kemudian syamil yang menyeluruh ya, kamil ya, dan sempurna insyaallah. Ya, apalagi kita pengajar ini harus kita paham. Nah, selama ini kami di DPD itu begitu ya. Sudah berapa DPD kami tangani? Itu kurang lebih 3 bulan ya baru mereka selesai. Materi mungkin cuma sekitar paling lama 1 bulan. Setelah itu yang banyak praktek. Oke, sebelum kita praktek harus kita pahami semua ini dulu supaya mudah. Ya. Dan yang belum dengar video nanti kami kirimkan ya, terutama di DPD Manado ya. Pembahasan Muqaddimah dalam buku Mahir Tahsin saya sudah buat videonya. Rencana kami mau buat semua itu, cuman waktu yang belum ada ya. Dan kedepannya bisa. Itu perlu diketahui, keutamaan pengertian Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari dan seterusnya. Baik, kita masuk ya mabadi ilmu tajwid ya. Prinsip-prinsip dasar ilmu tajwid ya. Dalam buku Mahir Tahsin ada itu ya, Muqaddimah ilmu tajwid. Mabadi, apa artinya mabadi? Mabda, berasal dari kata mabda. Artinya prinsip-prinsip, pokok-pokok dasar. Semua ilmu syar'i ketika kita mau menuntut ilmu syar'i harus ditahu. Apa ini ya. Muhammad Ali Sobban ya, salah seorang ulama kita membuat nazam ya, syair dalam sebuah syairnya. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu'u thumma samrah fa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismu listindadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Dalam riwayat lain nala syarafa. Ya. Jadi inna mabadi kulli fannin asyarah, setiap ya ilmu ya itu mempunyai prinsip-prinsip dasar. Ada 10 prinsip dasar. Apa itu al-haddu ya, batasan atau pengertian. Ini pertama. Kemudian wal maudu' ya, pembahasan. Maksudnya apa nanti dibahas ini? Ya, dalam ilmu tajwid apa kita bahas? Summa samroh, kemudian hasil. Samroh ini ya buah. Maksudnya hasil yang didapat ketika kita belajar ilmu ini. Wa fadlu, keutamaan mempelajari ilmu tersebut. Wa nisbatun, dinisbatkan kepada siapa atau apa korelasinya ya dengan ilmu yang lain. Wal wadi, siapa yang penemu ilmu tersebut, siapa yang pertama kali menemukan. Walismu, ya apa namanya yang kita pelajari ini. Walistimdad, sandaran syar'inya, ada dalil-dalilnya ya tentang ilmu tersebut. Hukmu syari', hukum mengamalkan ilmu tajwid. Masail ya, kemudian permasalahan yang dibahas. Wal ba'du bil ba'd iktafa, ya siapa memahami sebagian maka sudah mencukupi. Wa man darul jami'ah hadza syarafa, barang siapa yang menguasai semuanya maka dia mendapatkan kemuliaan. Kalau ada bingung-bingung bilang ya. Karena saya menganggap rata-rata sudah pernah belajar ya, jadi tingkat level atas ini ya. Lanjut. Baik ya. Pertama ya al-haddu. Kalau DPD sebelumnya ini saya suruh hafal ini ya. Nantilah kita hafal juga ya, inna mabadi kulli fannin asyrah atau asyarah al-haddu wal mawdu'u tsumma samrah. Ya. Nanti ya kita store hafalan. Ya. Insyaallah. Siap ya? Siap di? Iya, alhamdulillah. Kami rencana ini sambil jalan Mahir Tahsin nanti kita mau buat halaqah tahfidz ya, khusus DPD. Ya, jadi kalau sambil jalan tahsin sambil jalan tahfidz ya. Mudah-mudahan nanti bisa.
terlaksana. Baik, kita masuk ya pembahasan al-haddu, batasan ataukah pengertian. Apa dibilang? Ilmu tajwid itu apa itu ilmu tajwid? Ya, ilmu tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, ya. Artinya membagus, ya, membaguskan. Ya. Sama dengan hasan yuhassinu tahsinan, ya sama dia. Ya. Jayyid, pernah dengar kata jayyid? Ah, itulah di situ. Asal kata tajwid. Jayyid, nah, bagus kan? Nah, itulah dia. Jadi secara bahasa ya. Kemudian secara istilah ya, banyak pendapat para ulama. Salah satunya ini Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran. Beliau mengatakan ikhraju kulli harfi min makhrajihi ma i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Jadi huruf ada tempat keluarnya. Nah, kita keluarkan dari situ. Qaf kita keluarkan dari aqsal lisan, qa ya itu baru namanya tajwid. Ya. Ma i'ta'i haqqahu. Dengan dikasih haknya. Jadi huruf juga ada haknya, ya. Hak dan kewajiban. Ya. Bukan cuman pekerja ya. Huruf ada haknya. Apa haknya? Itu sifat yang melekat pada dirinya. Seperti so sifatnya tebal. Baca ki so, jangan ki bilang se. Do tebal baca do, jangan bilang le. Ya. Sa tipis jangan bilang so. Nah, itu dia. Haknya itu, kasih ki haknya. Wa mustahaqqahu, mustahaq ini sifat yang ada ketika bergabung huruf-hurufnya. Seperti ikhfa, idgham, idhar, iqlab. Itu saya rasa mudah. Ibnul Jazari ya, dalam manzumahnya beliau mengatakan, tunggu saya lihat dulu. Ibnul Jazari punya pendapat sendiri, tapi ya mirip-mirip ya. Beliau mengatakan dalam Muqaddimah Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim wa man lam yusahhil qur'ana asimu li anna billahi anzala wa hakada minhu ilayna wa asala. Ini dia. Wa huwa aidu bukan. Wa huwa ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Itu yang sama nih, memberikan setiap huruf haknya dan sifat dan mustahaknya. Pokoknya kalau bingung-bingung ki ya insyaallah laba. Ya itu ya pengertian ya. Intinya tajwid bagaimana kita membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, itu mudahnya. Ya. Kalau enggak mau susah. Ya, mudahnya seperti itu. Membaca Quran ya. Membaca Quran dengan baik dan benar, itu intinya tajwid. Ada yang masuk tadi. Lanjut. Ya, wal maudu. Pembahasan. Apa dibahas ini ilmu tajwid? Apa kita bahas di ilmu tajwid? Ya, pokok pembahasan ilmu tajwid adalah lafaz Al-Qur'an, ya. Jadi yang dibahas ilmu tajwid, cara mentajwidkan huruf itu cuman Al-Qur'an, kalamullah. Selain itu tidak wajib. Ya. Kayak ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis, Ustaz? Bolehkah ditajwidkan? Yang tidaklah. Yang kita tajwidkan cuman Quran. Walaupun sebagian juga membaca tajwid, ya ada masalah, bukan kewajiban. Seperti innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, seperti itu. Ada rekamannya itu ya. Yang dibahas ini cuma Al-Qur'an saja ya. Bahasa Arab ya enggak usah kasih tajwid. Min aina anta ya enggak usah. Kemudian samarah ya yang berikutnya. Manfaat mempelajari ilmu tajwid ya. Pertama, menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Qur'an. Lahan artinya kesalahan. Ya. Penjelasan sunat huruf gimana? Menjaga lidah dari kesalahan baca Quran ya. Kemudian nanti kita jelaskan lahan dalam membaca Quran ada berapa ya.
Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid, insya Allah tidak salah kita baca Quran. Ya. Kemudian berikutnya menjaga keaslian Al-Quran. Maksudnya apa ini, Ustaz? Ya, kata Syekh Aiman dalam syarahnya, ya, syarah Jazariyah, beliau mengatakan, kalau bukan karena ilmu tajwid, ya, maka Al-Quran akan hilang. Ya, jadi kalau bukan karena tajwid, maka Al-Quran akan hilang, walaupun ada tertulis. Kenapa bisa? Iya, coba Maki. Tertulis di situ alhamdu. Alhamdu kan? Tapi kita bacanya salah, alhamdu. Kan bahaya. Alhamdu, segala pujian bagi Allah. Alhamdu, al-halaka. Kehancuran. Ya. Ada tulisannya, tapi cara bacanya salah. Nah, maka Al-Quran tidak terjaga kalau begitu. Kemudian berikutnya ya tentunya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaat mempelajari ilmu tajwid. Kemudian berikutnya samroh ya. Wa fadluh ya, keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Apa keutamaannya? Ilmu tajwid sangat mulia karena dia berhubungan dengan Al-Quran, kalamullah, berhubungan dengan Allah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah mulia. Ya. Apalagi Al-Quran. Ya, subhanallah. Nanti kita lebih jauh lagi. Ya. Ada di video paling ya, ada video itu ya. Keutamaan belajar dan mempelajari Al-Quran. Bukan di sini kita bahas. Wanisbatun ya. Apa kolerasi dengan hubungan ilmu yang lain? Ilmu tajwid ya merupakan ilmu berhubungan dengan Al-Quranul Karim yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Dulu ini ilmu tajwid gabung dengan ilmu bahasa Arab ya. Kemudian setelah itu terpisah ilmu qiraat. Nanti setelah ilmu qiraat barulah muncul ilmu tajwid ya. Karena dipandang perlu ya dikeluarkan ilmu tajwid. Ya. Lanjut. Wal wadi ya. Walismul istimdadu hukmus syari'. Peletak dasar ilmu tajwid. Siapa yang pertama kali itu bikin ilmu tajwid? Siapa? Ini semua ditahu. Pertama ya secara praktek, ini secara praktek ya, Nabi SAW jelas, Rasulullah SAW secara praktek ya, begitu juga Nabi SAW memberikan kepada para sahabat, kepada tabi'in ya sampai tabi'in. Secara praktek ya yang pertama kali adalah Nabi. Tetapi secara teori ya, secara teori para asatidz di Allah Subhanahu wa taala ada perbedaan para ulama. Ya, ada mengatakan Abu Aswad Ad-Duali, ada mengatakan Abu Aswad Duali, ada mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim, ada mengatakan Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, ada mengatakan Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Jazari beliau mengatakan yang pertama membuat ya apalagi teori ilmu tajwid ini beliau Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Ya, sebagaimana dalam perkataannya Ibnul Jazari. Saya coba lihat referensinya. Ya itulah. Ini dia. Beliau mengatakan ya dalam bukunya beliau mengatakan huwa awwalu man sannafa fit tajwid. Ya kata Ibnul Jazari, Abu Muzahim ya Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani ya beliau yang pertama kali menulis tentang teori tajwid ya. Beliau lahir 248 Hijriah, wafat 325 Hijriah. Ya. Kemudian berikutnya ya itu yang pertama kali ya merumuskan ya. Karena di zaman Nabi SAW belum ada itu ikhfa, idgham, izhar, tidak ada yang begitu-begitu itu. Ya nanti pada masa beliau ini.
Kemudian walismul istimdad, namanya, nama ilmu yang kita pelajari. Ya, pertama namanya tajwid, sebagai mengatakan pefanu tartil, sebagai mengatakan akut tilawah. Di Indonesia yang paling terkenal tahsin, ya, dan tajwid, ya seperti itulah. Lanjut, istimdad, ya, apa dasarnya, ya, ilmu tajwid tersebut. Banyak dalilnya, ya, banyak dalilnya. Kita udah usah bahas ini, panjang ini. Kita langsung masuk saja dalilnya, ya. Dalil pensyariatan ilmu tajwid. Ini nanti baca sendiri, ya. Ini dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau terjemahannya ini tartil, ya, di bahasa Indonesia, baca Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Ya, masyaallah. Walaupun tidak pas, ya. Karena ada orang Jawa baca Quran perlahan-lahan, pelan-pelan, tapi salah juga, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, pelan-pelan tapi salah, ya. Salah semua. Tidak, ya, tartil. Apa maksudnya tartil? Nah, ini yang kita perlu tahu apa maksudnya. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan, ya, dan kata Syekh Aiman, ini cuma riwayat ini didapat dalam buku-buku ilmu tajwid, ya. Beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Tajwid itu artinya mentajwidkan huruf, ya, dan mengetahui tempat berhenti dan memulai. Ya. Itu namanya tartil. Jadi bacaan tajwid, ya, bagus makhrajnya dan sifatnya dan seterusnya, dan tahu di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Ini namanya tartil. Karena banyak sekarang, ya, banyak penghafal Quran asal berhenti saja. Ini tidak boleh sebenarnya. Ya, kita asal berhenti tidak boleh. Saya kasih contoh, ya. Contoh yang berhenti kurang bagus. Mana itu Quran? Coba saya lihat Quran. Nah, ini dia. Kita lihat, ya. Ini salah satu contoh berhenti yang kurang bagus. Banyak sebenarnya dalam Quran. Kita coba surah, nah, ini dia. Surah Yusuf. Ini cara berhenti yang kurang bagus, ya. Ini dia. Ayat mana? 10. Nah, ini dia ayat ini. Ya, kalau orang baca, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalah, ya. Berhenti sini. Fa'akalah. Ya. Mereka mengatakan, ya, wahai bapakku, sesungguhnya kami pergi, ya, berlomba dan meninggalkan Yusuf dekat barang-barang kami dan dia memakannya. Berhenti sini, fa'akalah. Berhenti sini. Artinya adalah Yusuf yang makan serigala. Ya. Padahal maunya ayat yang Yusuf dimakan serigala, fa'akalahu dhi'b. Ya. Tapi kalau kita berhenti sini, itu fatal akibatnya. Ya gitu, ya. Banyak, ya, banyak sekali dalam Quran. Ya, contohnya lagi surah Al-Maidah. Ya, banyaklah, ya, nantilah. Dalam praktek nanti kita apalagi banyak kasih contoh. Lanjut. Ya, jadi itu namanya tartil, ya. Tajwid, ya, bertajwid dan mengetahui, ya, cara berhenti. Bahkan, ya, kami, ya, pernah menemani Syekh
ya dari Sudan, ya hafizallah, ya darinya lah kami banyak mengambil manfaat. Ada syekh itu ya katanya saking ya kerasnya ya. Kalau imam salah berhenti saja, ini salah berhenti imamnya, maka dia keluar dari sholat. Subhanallah. Ya saking anu sekali ya, apa keras sekali. Intinya penting ya, penting namanya berhenti. Lanjut ya dalam sebuah hadis ya, riwayat Al-Quran banyak ya dalam surah Al-Isra, wa Qur'anun wa Qur'anun faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala muksin dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadisnya menganjurkan kita membaca Al-Quran secara tajwid. Dalam sebuah hadis ya dikatakan an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ya dia menyifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mufassaratan harfan. Membacanya dengan jelas huruf demi huruf. Ya. Per huruf itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas membacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas semua, bukan Alhamdulillahi begitu cara bacanya Nabi. Ya. Ini dalam sebuah hadis. Dalam hadis banyak sekali hadis juga. Ya. Ini juga salah satu. Inna Allah yuhibbu ayyaqra'ul Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Ya. Dan seterusnya banyak ya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum walhunu ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Ya, baca Al-Quran dengan dialek orang Arab dan suara-suara yang fasih. Nah, ini penting. Jadi kalau baca Quran pakai dialeknya orang Arab. Jangan pakai dialeknya orang Bulungan, orang Sulawesi, orang Manado, ya, orang Bone. Ya, ini dan di sini nanti ya kita banyak praktek ya. Semua nanti dialek-dialek kita yang kurang tepat maka dijauhkan ya seperti apa ya, bukan orang Arab tidak pernah bilang tapi alhamdu seperti itulah intinya ya. Kalau baca Quran jauhkan dialek kita, tapi kalau di luar dari Quran ya tidak apa-apa, mau dialek Medo, dialek apalah ya terserah. Tapi dalam baca Quran tidak boleh. Hukum ya. Kemudian hukum baca Quran dengan bertajwid. Apa hukumnya? Ya, pertama fardu kifayah ya, mempelajari rinciannya. Ya, seperti kita sekarang. Ya, fardu kifayah. Tetapi bagi pengajar Al-Quran, fardu ain, wajib bagi pribadi-pribadi, bagi pengajar Quran. Seperti para asatidz di sini, wajib kita tahu ya apa hukumnya ini Ustaz, apa di mana makhrajnya, apa sifatnya, apa nama matnya ini, apa dibilang mat lazim, apa dibilang mat lazim kilmi musaqqal, apa dibilang mat lazim kilmi mukhaffaf dan seterusnya. Ya, itu wajib. Dan inilah keutamaan kita juga ya. Gara-gara kita lah orang tidak berdosa. Subhanallah. Gara-gara kita belajar tajwid ya, orang tidak jadi berdosa ya. Tajwid. Tapi hukum mengamalkan. Kalau kita baca Quran bertajwid apa hukumnya? Ya. Ada perbedaan para ulama ya. Ibnu Jazar mengatakan wa al-akhdhu bit-tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidul Qur'ana asimu. Dalam riwayat lain man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Membaca Al-Quran dengan bertajwid wajib. Siapa yang tidak baca Quran dengan bertajwid ya, maka berdosa. Ya. Tapi wajibnya di sini kita rinci ya. Ada wajib, ada yang tidak wajib dengan rincian sebagai berikut ya. Sebagaimana buku dari Syekh Aiman ya. Dari sisi makhraj ya, makhrijul huruf wajib, tidak boleh, tidak ada tawar-menawar sini. Huruf ain dari tengah tenggorokan wasatul halq harus ain, a i u ba. Ya, tidak boleh kita ganti dengan hamzah, a i u ba ya. Rabbil alamin, tidak boleh rabbil alamin hamzah itu. Rabbil alamin ain.
Tidak boleh. Karena merubah arti Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Rabbil Alamin, ya, alam jamak dari alam, penyakit. Ini kan bahaya. Ya, pokoknya tidak ada tawar-menawar dari sini. Tidak ada tawar-menawar. Dari sisi sifatil huruf, ya, terbagi dua. Yang wajib, pokoknya merubah arti, wajib seperti huruf so dan sin. Ya, sin sama so satu tempat keluar, ya, torful lisan ma usulis sanaya suflah, ujung lidah ketemu bibir, gigi seri bagian bawah, ya. Bedanya ada pada sifatnya. Ada yang satu memiliki sifat istilah tebal, ada yang satu memiliki sifat istifal, ya. Maka wajib asallahu, ya, pakai sin, semoga Allah. Ya, kalau kita bilang asallahu, ya, Allah bermaksiat, ya, naudzubillah, ya, maka wajib. Adapun sifat penghias, maka dirinci lagi. Ya, sifat penghias ini maksudnya yang tidak merubah arti, seperti ikhfa, idhar, idgham, ya. Kalau tidak nak ikhfahkan, ya, sebenarnya ya gitulah, tapi kita rinci. Majelis ada atau ambil sanad, ya, maka wajib. Orang yang mengambil sanad tidak boleh salah satu huruf pun, karena itu ada riwayat, ya, tidak boleh salah. Adapun kalau tilawah, kalau qori yang mungkin, kalau dia tidak mentajwidkan secara bagus maka tercela. Kalau orang awam tidak mengapa. Kemudian masail, ya, apa yang dibahas dalam ilmu tajwid? Dalam ilmu tajwid cuma 4, ya, permasalahannya. Pertama, makhraj. Kemudian sifat huruf. Kemudian hukum yang muncul dengan sebab tarkib. Maksudnya kalau terkumpul huruf, ya, satu huruf hamzah, ba, ta, jim. Kalau satu huruf bertemu apa hukumnya? Itu maksudnya itu, ya. Hukum tarkib. Kemudian yang keempat, riyadhatul lisan, ya, latihan lidah, itu saja. Makanya Ibnu Jazir mengatakan makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Li'annahu bi li'afsal bi apa lagi tadi? Makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Makhraj dan sifat huruf gunanya untuk membaca Al-Qur'an, ya, dengan baik. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau bingung semua atau bagaimana? Rencana kami semua mau buat video ini, tapi cuma belum sempat. Supaya kalian dengar video saja, bertanya, nanti kita praktek. Dan insyaallah praktek ke depan akan jauh lebih banyak. Ya, kalau teori banyak lah. Kayaknya ini bedanya nanti buku Mahir Tahsin dengan buku yang lain. Kita banyak praktek. Makanya kami juga, ya, menangani dalam Mahir Tahsin ini. Itu kalau daurah bagus daurah, ya. Itu untuk mengejar materi. Tetapi kalau mungkin saya rasa kurang mungkin. Ya. Sudah berapa yang kami tangani, itu kurang mungkin. Makanya kami rela, ya, kami rela bersama teman-teman, bersama Satya 3 bulan, ya, sampai betul-betul mungkin, ya, supaya ada hasilnya, ya. Sebagaimana kita juga, ya, belajar sama Mas Syekh itu bukan 1-2 hari, ya, itu sampai sakit di belakang, sampai sakit begini, ya, suara hilang, nah, itu baru itu pun nanti kena marah dulu, ya, banyak dimarahi baru bagus sedikit. Ada pertanyaan, Ustaz? Sebelum kita lanjut, ya, inilah 10 dasar ilmu tajwid. Sebelum kita lanjut ke sini. Ustaz. Ya, tafadhol. Panjang perjalanan ini nih, ya. Siap jadi? Siap sampai 1 jam lagi. Ya, bisa. Kalau pejuang biasa biar sampai jam 16.
Ya, lanjut Ustaz. Iya Ustaz, saya mau tanya Ustaz soal makhrijul huruf dengan sifat huruf. Kadang ini masih sulit kami bedakan Ustaz. Apakah mereka antara makhrijul huruf dan sifat huruf itu memang tidak ada hubungan sama sekali Ustaz, berdiri sendiri, atau ada yang bilang makhrijul huruf itu bagian dari sifat huruf? Mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz Dr. Khairul Kalam. Makhraj dan sifat inilah satu kesatuan, tidak boleh terpisah. Ya. Dan nanti insya Allah rinciannya nanti kita bahas dalam buku kita. Saya sudah kirimkan ini ya, bukunya Syekh Aiman, Tajwid Musawwar. Ya, yang belum dapat ini nanti kami kirimkan. Ya. Beliau merinci di sini lebih dalam, ya. Makhraj dan sifat. Dan kita nanti belajar apa itu mulai dari apa? Insya Allah nanti ada rinciannya. Dan beliau ini, Syekh ini rinci sekali membahas ini. Beliau membahas mulai dari suara. Apa yang dibilang suara? Apa dibilang huruf? Kenapa bisa terdengar suara? Suara bisa didengar dari jarak bagaimana? Subhanallah. Ya, insya Allah. Nah, ini dia. Gimana suara terbentuk? Ya, insya Allah ini akan. Makanya inilah kelebihan kita di sini ya DPD. Saya ingin merinci semua supaya betul-betul jelas nanti ke depan. Insya Allah nanti pembahasannya Pak Dokter, insya Allah mudah. Dan setelah kita bahas ini, insya Allah tidak akan bingung lagi apa dibilang. Ada yang lain? Nanti kami kirimkan ini. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke permasalahan kesalahan membaca Quran. Gimana ini, masih semangat ini para asatidzah? Insyaallah. Masya Allah. Belum ada yang tidur ya? Ya. Masih semangat Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kami itu setiap pekan belajar sama Syekh Hisham. Beliau dari Mesir. Sekarang bermukim di Malaysia. Beliau merupakan salah seorang pemegang sanad, salah seorang pemegang sanad yang tinggi juga di dunia. Ya. Itu setiap malam juga, mulai dari jam 9, jam 10, hampir bisa sampai jam 12 malam. Subhanallah. Dan materinya berat. Ya Allah. Pernah kami terbegini ditegur. Rais, siap. Ya. Jadi butuh yang perjuangan ya dalam belajar, apalagi kita ini yang waktunya malam ini ya. Subhanallah. Alhamdulillah ya kalau para asatidz semangat. Kita lanjutkan. Al-lahnu fi tilawatil Qur'anil Karim ya. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kita rinci lagi ya. Tadi kan tujuan kita belajar ilmu tajwid supaya terhindar dari kesalahan. Nah, kesalahan itu ada macamnya, ada 2 macam. Ya, berkata Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani dalam bait syairnya yang terkenal Al-Khaqaniyah. Ya, inilah tadi yang pertama kali membukukan ilmu tajwid. Ya, beliau mengatakan dalam manzumanya yang terakhirnya roh semua. Ya. Fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun billahni min fika idh yajri fakun arifan billahni kayma tuzilahu fama lilladzi la ya'riful lahna min uzri. Beliau mengatakan fa awwalu ilmu dzikri itqanu hifdhihi. Ilmu yang pertama wajib para pembaca Al-Qur'an adalah menghafal. Ya, ini kata beliau ini ya. Yang perlu diitqankan adalah menghafal Quran. Dan wa ma'rifatu billahni min fika idh yajri. Dan wajib juga mengetahui ya permasalahan dalam lahan, kesalahan dalam baca Quran ketika kalian baca Quran. Ya, fakun arifan billahni kayma tuzilahu. Dan jadilah engkau orang yang mengetahui, arif. Ya,
mengetahui kesalahan, kaimatuzilahu, ya. Supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Fama lilladzi la ya'riful lahna min udhri, dan tidak ada uzur bagi orang yang tidak tahu kesalahan dalam baca Quran. Itu kata beliau. Jadi tidak boleh ditahu itu. Harus tahu kesalahan baca Quran. Lahan artinya al-mailu wal insirab anis shawab, ya. Menyimpang dari kebenaran. Artinya salah. Lahanan itu salah. Menyimpan dari yang benar. Ya. Tapi maksudnya di sini lahan dalam baca Quran adalah ya, kesalahan dalam baca Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahak huruf, ini sudah dibahas tadi. Ya. Dan kadang juga berubah mengubah makna. Ya, yang bisa merubah juga makna dari Al-Quran. Ya, itu namanya kesalahan. Ya. Jadi namanya kesalahan, ya. Nanti kita bahas. Ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Pokoknya salah, ya salah, ya salah. Ya, entah besar, entah kecil, namanya salah. Baik merubah ataupun tidak merubah makna. Ya, ini semua harus kita hindari. Ada dua jenisnya, ya. Nanti kita rinci ini. Ya, berkata Syekh Utsman bin Sulaiman Al-Murad, beliau mengatakan wallah nukismani jaliyun wa khafi wa kullun haramun ma khilafin fil khafi. Lahan ada dua jenis, lahan jali dan khafi. Keduanya haram, namun sebagian ulama qiraat berbeda pendapat mengenai hukum lahnul khafi, apakah haram atau makruh. Apa dibilang itu? Ya, lahnul jali, ya. Nanti di bawah kayaknya itu ada bahasain dia. Lahnul jali, kesalahan jali, artinya kesalahan jali itu terang benderang. Ya. Semua orang, kebanyakan orang tahu kalau itu salah, ya. Kebanyakan orang tahu kalau itu salah. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, ada orang baca alhamdulillah, jelas salah. Ya. Itu kebanyakan ya orang tahu. Ya lahnul jali. Nah, ini berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan harokat, berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Ya, jadi kalau orang ganti huruf, satu huruf dengan ganti yang lainnya, itulah kesalahan besar. Haram kalau kita terjatuh. Alhamdulillahi. Kita baca alhamdulillahi. Ada orang baca alhamdulillahi. Tidak boleh. Walaupun secara asal, secara arti sebenarnya tidak berubah, ya. Tetapi susunan bahasa Arabnya berubah, ya. Maka ini namanya lahnul jali. Ya. Kita langsung masuk contoh, ya. Ini dia contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ha di sini, ya, pakai ha. Nah, baca alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bukan alamin, pakai hamzah, alamin. Alhamdu al-halaka, artinya kehancuran. Ya. Al-alamin semesta alam. Tapi kalau dia pakai hamzah alam, maka alam jamak dari alam, sakit. Ini kan beda sekali. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, segala kehancuran bagi Allah, Rabb segala penyakit, kan. Wah, bahaya. Ya, ini namanya lahnul jali, jelas kelihatan, ya, merubah makna. Jadi kurang lebih tiga. Pertama, merubah makna, merubah harokat, jelas merubah huruf, merubah harokat, dan merubah tata susunan bahasa Arab. Harokat ini itu. Ya, contohnya lagi wa amtorna alaihim matara, ya, menambah huruf, ya, menambah huruf. Kalau tadi mengganti huruf dengan huruf yang lain, sekarang menambah huruf. Dalam surah Al-A'raf, wa amtorna alaihim matara, dalam kisah Nabi siapa lagi yang homoseksual itu? Nabi siapa lagi? Nabi siapa? Lut, ya, betul. Nabi Lut. Nah, ini potongan ayatnya ini. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, amtorna alaihim matara. Tapi kalau kita baca wa amtorna alaihim matara, ya. Matara bandara. Dan kami turunkan kepada mereka hujan bandara. Saking jengkelnya mungkin sama ini pelaku homoseksual. Tidak usah batu, ya. Bandara saja.
Padahal coba lihat, ya ditambah saja matnya satu, matoro dengan matoro beda, jauh beda. Matoro beda. Ada satu bandara, satu. Ya. Kemudian ini dia, menambah harokat, ya, antara merubah harokat, fathah menjadi kasroh, kasroh menjadi dhamma dan seterusnya. Contohnya annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh dalam surat Taubah. Betul. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya juga berlepas diri dari orang musyrik. Itu maksudnya. Tapi kalau orang baca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuliha kasroh. Padahal dhammah. Artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Kan bahaya masa Allah berlepas diri. Sebab inilah ya yang didengar oleh Abu Aswad Ad-Duali, ada orang baca begini, wa rasulihi. Maka beliau memberikan tanda dalam mushaf. Ya. Dulu mushaf kan tidak ada tanda-tandanya begini, tidak ada titik-titiknya, ya. Sini ini tidak ada titik tiganya di atas, ya. Hamzah dulu tidak ada bentuknya. Nanti Abu Aswad Ad-Duali ya salah satu yang menyumbang besar ya dalam ilmu dhab ya, penulisan Al-Quran ya, berupa tanda-tanda. Lanjut, ini dia tadi kita sudah bahas ya, salat berhenti. Salat berhenti ini juga termasuk lahnul jali, kesalahan yang apalagi besar ya, tidak boleh. Kita tadi sudah contohkan sebagian. Contohnya ya dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ya. Dalam surah Muhammad ya, fa'lam ya, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Cocoknya begitu. Sampai Allahu baru berhenti. Ya. Tapi kalau kita baca salah berhenti ya, contohnya seperti ini. Fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha. Sampai situ saja. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan, ya. Kan bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tapi kalau berhenti di situ, kurang tepat. Kemudian dalam surah Imran, ya, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Ya. Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kami kaya. Ini perkataan orang Yahudi. Kalau dibaca sampai begini benar, cocok. Tapi kalau kita baca laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, berhenti sini, baru langsung lanjut. Innallaha faqirun wa nahnu awniya. Berhenti situ. Mulai dari situ, maka ini salah. Ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, berhenti. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, berhenti. Langsung nabila innallaha faqirun wa nahnu awniya. Seakan-akan kita yang mengatakan Allah itu miskin dan kami kaya. Itu kan bahaya. Ini pernah hilang videonya. Tes bagus. Bagus, Ustaz. Pernah hilang. Hilang videonya. Hilang videonya, Ustaz. Iya, enggak tahu tiba-tiba. Kenapa ya? Biar masalah kapan. Ya lanjut. Itulah ya. Itu namanya lahnul jali. Kentara ya. Kentara kesalahannya lahnul jali. Ya dan seterusnya, ini baca sendiri ya. Ini baca sendiri saja. Kemudian
kita masuk lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Khafi itu artinya tersembunyi, ya. Kesalahan tersembunyi. Kenapa bermasalah saya punya laptop ini? Tes. Bagus ya suaranya ya? Alhamdulillah bagus, Ustaz. Ya. Cuma videonya ini bermasalah. Ya, apa-apa tidak ada videonya. Lanjut, amal khafiyu fa khatun fil urf min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Adapun kesalahan yang tersembunyi maka kesalahannya pada urf, ya, kebiasaan. Ya, artinya urf ini tata cara membaca Quran yang disepakati para ulama qiraat. Min ghairi ikhlalin katarkil wasfi, tanpa merubah makna, seperti meninggalkan sebagian sifat-sifatnya. Ya. Jadi intinya ini lah kesalahan yang tersembunyi, intinya tidak merubah makna. Kalau kita baca ya tidak merubah makna, salah sebenarnya ya, tetapi tidak parah kesalahannya. Itu namanya lahnul khafi, kesalahan yang tidak parah ya. Dan al-khafi ini kesalahan tersembunyi biasanya ditahu hanya orang yang mempelajari ilmu tajwid. Ya, bahkan sebagian ya detail-detailnya itu cuma orang yang belajar ilmu yang sampai mendalam. Ya. Lanjut. Saya kira intinya lahnul khafi itu ya intinya tidak merubah makna. Ya. Seperti beliau di sini mencontohkan ya. Tidak diikhfa min qablik ya. Baca min qablik ya. Kuntum harusnya ikhfa seperti itu. Nah baca kuntum ya harusnya ikhfanya tipis kuntum, tapi nah baca tebal kuntum ya. A'udzubillahi harusnya tipis lamnya, nah baca a'udzubillahi. Itu semua tidak merubah makna tapi tetap salah. Ya. Harus kita hindari. Ya. Panjang. Arkanul qiraah as-sahihah ini saya rasa tidak usah dibahas ini. Suratul tilawah. Baik, ini kita bahas karena dalam buku kita Mahir Tahsin. Ya. Tempo membaca Quran. Ibnul Jazari berkata dalam Thayyibatun Nasr fil qiraatil asyr, beliau mengatakan wa yaqra'ul Quran bitahqiqi ma hadarin wa tadwirin wa kullu muttaba' ma husni sautin bil hunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Al-Quran dibaca tahqiq, hadir dan tadwir, dan semuanya berittiba. Mahusni sautin bil hunil arab, dengan suara yang bagus dia dengan dialek bahasa Arab, murattalan mujawwadan bil arabi ya. Tentunya dengan bertajwid dan bahasa Arab yang paling fasih. Taib tahqiq ya, baca Quran dengan tempo yang lambat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini cocok ini kalau kita belajar mengajar. Nanti menyetor kalau bisa juga pakai begini saja. Kalau kita praktek ya pakai gini saja. Pelan-pelan bacanya supaya bisa dikoreksi satu demi satu hurufnya. Kemudian at-tadwir, membaca Quran dengan tempo sedang. Ya, seperti para masyayikh ya, Syekh Musyari Rashid, Sa'ad Al-Ghawmidi dan seterusnya. Kemudian hadir, membaca Al-Quran dengan tempo cepat ya, tetapi tetap menjaga hukum-hukum tajwidnya. Nanti saya kasih lihat ada videonya Syekh Musyari Rashid itu. Baca cepat. Dan seterusnya, ini tidak usah dibahas ini. Ya, saya kira itu ya, kesalahan membaca Quran.
Sampai sini ada pertanyaan? Apa nanda mau? Oke. Gimana para asatidzah? Bingung atau? Afwan Ustaz. Iya. Tafadhol, Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, tentang masalah apa wakaf dan ibtida. Apa namanya? Apakah memang perlu juga bagi orang yang belajar tajwid ini, kemudian dia harus belajar bahasa Arab, karena kalau dilihat wakaf dan ibtida ini biasanya mungkin terjadi kalau orang tidak paham bahasa Arab, mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Atau bagaimana Ustaz kalau dalam ilmu tajwid? Bentar. Kalau begitu saya keluar dulu. Saya perbaiki ininya. Saya perbaiki apanya lagi. Videonya dulu.